Salah satu tumbuhan yang sangat lekat dengan kebudayaan Nusantara adalah bambu. Bambu adalah tanaman dari jenis rumput-rumputan raksasa yang tumbuh lebih banyak di daerah tropis. Keuntungan Kepulauan Nusantara yang terletak di pinggir lempeng benua Asia dan Australia memberikan tanah vulkanik yang subur bagi tumbuhnya bambu. Ada sekitar 140 jenis bambu dari 1.500 spesies bambu dunia yang tumbuh di Nusantara. Bambu menjadi tanaman yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat tradisional Nusantara karena kelebihannya, bobotnya yang ringan, lentur, dan mudah dibentuk, serta tumbuh cukup cepat dibandingkan tanaman kayu lainnya. Dan untuk menggali bagaimana lokal jenius Nusantara mengolah bambu ini, saya memulai perjalanan menuju beberapa tempat di Pulau Jawa. Sekarang kita akan menelusuri lokal jenius penggunaan bambu pada masyarakat Baduy di Lebak, Banten. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Baduy merupakan salah satu contoh masyarakat Sunda asli yang masih memegang teguh ajaran adat istiadatnya. Dan jembatan di mana saya berdiri saat ini merupakan salah satu bangunan tradisional yang terbuat dari bambu. Masyarakat Baduy adalah sekelompok masyarakat yang hidup di kawasan tanah adat di kaki Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten. Ada sekitar 5.000 jiwa yang masuk dalam masyarakat ini. Meski hidup hanya terpaut jarak sekitar 200 km dari seberang barat daya ibu kota Jakarta, mereka menolak modernisasi dan memilih hidup sesuai cara-cara nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Baduy memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengenai bambu. Mereka mengenali bagaimana penanganan bambu mulai dari penanamannya dan pembuatan semacam produk yang terbuat dari bahan bambu. Seluruh produk itu digunakan sebagai peralatan penunjang kehidupan sehari-hari dalam budaya mereka. Pak, gimana sih penggunaan bambu mulai dari menanam, memanen, terus mengawetkan sampai tahap penggunaannya itu kayak gimana sih Pak prosesnya? Jadi bambu itu di sini banyak ya, banyak dipakai dan banyak aturan. Seperti mulai menanam. Mulai menanam bambu itu nggak boleh hari Rabu, nggak boleh hari Sabtu. Harus hari Minggu sama hari Jumat sama hari Kamis. Jadi supaya pertumbuhannya lebih bagus gitu. Dan sebaliknya juga cara penggunaan setelah ditebang itu harus direndam dulu. Direndam di air, di lumpur, itu akan lebih baik. Terus mengenai nebang juga banyak aturan. Tidak boleh pada saat pagi-pagi. Pagi-pagi itu sebelum jam 10 tidak boleh menebang bambu. Kenapa Pak? Karena kadar air yang ada di bambu kalau pagi-pagi itu lagi di atas, lagi di pohon. Tetapi kalau sudah jam 10 ke siang itu sudah turun kadar itunya, airnya. Itu kan kadar airnya lagi tinggi. Terus begitu dipakai nanti cepat rapuh. Bambunya cepat rapuh, cepat dimakan rayap. Tetapi kalau sudah kadar airnya tidak banyak, nebangnya pada saat siang itu biasanya lebih kuat gitu. Lebih kuat, terus kekuatannya itu bisa bertahan berapa lama sih Pak kuatnya itu batang bambu? Batang bambu kalau digunakan tidak kena hujan itu bisa 10 sampai 15 tahun. Bahkan bisa sampai 20 tahun. Yang penting itunya aja, cara nebangnya, cara menanam itu harus melalui aturan.
Menurut saya, aturan penanggalan itu ada kaitannya dengan kelestarian tanaman bambu itu sendiri. Masyarakat Baduy rupanya tahu betul penggunaan bambu sangat tinggi manfaatnya bagi kehidupan mereka. Sehingga batas penebangan pun diberlakukan demi keseimbangan antara pemakaian dan tumbuhnya bambu. Bambu sendiri dipakai sebagai bahan arsitektur yang dominan di samping kayu. Dalam pembangunan sebuah rumah di kampung Gajebo, saya mendapatkan bambu membingkai tradisi gotong royong di tempat ini. Lekatnya tanaman bambu di budaya Sunda bisa diketahui dari adanya pengetahuan bermacam-macam batang bambu dalam arsitekturnya maupun anyam-anyamannya. Nah, misalnya di Sunda itu arsitekturnya khas bambu itu ada yang disebutkan suhunan Garuda Ngupuk, suhunan Julang Apak, suhunan Titiran Meting, suhunan Sontok Sapotong, suhunan Jengki, suhunan Buaya Mangap, suhunan Badak Huai, suhunan Tagog Anjing, suhunan Sula Nyanda, suhunan Soronoy, suhunan Totopong, ada Ranggon, aya Panglong, aya Leit, aya Tajuk, itu ada 41 bentuk suhunan yang atap. Terus nama-nama daripada arsitek di dalamnya, misalnya ada yang dikatakan pemikul dalam kuda-kuda, ada Adegmaner, ada Pangeret, ada Siku Ander, ada Tikang atau Soko, ada Panglari, ada Pameres, ada Pangeret, ada Buntar, terus ada Galar, ada Galur, ada Grompo, ada Saringsing, ada Tepas, ada Waton. Itu memang karena itu, dan tiap kata-kata itu menjadi sebuah falsafah. Pemikul apa artinya? Tanggung jawab. Panglari apanya? Semangat hidup. Suhunan apanya? Ada di dalam rumah itu ada yang perlu disembah oleh kita. Ya, maksudnya suhunan itu adalah berdiri tegak. Adegmaner itu berdiri tegak, jangan berubah. Tangtungan orang jangan berubahnya. Itu karena apa? Prinsip istiqomah lah, menyembah kapan. Ada Buntar, buntut gantar, memberikan kelebihan kepada orang lain kalau kita memang berlebih. Nah, itu ada falsafahnya dari tiap-tiap yang tadi nama nanti. Kalau di bambu itu ada ikatan. Tiap-tiap ikatan itu ada falsafah, ada ikatan adu manis, silaturahmi, ada ikatan gelong rempet, persaudaraan, ada ikatan simut meting, tapakur, itu ada 73 ikatan. Ada 24 teknik sambungan di rumah bambu, dan ini sudah budaya atap. Kalau yang asli rumah bambu dulu memang atap lalang, atap nipah, lantas atap injuk ya. Itu yang asli, kesini yang berubah menjadi genteng ya. Di daerah Sunda lainnya, bambu menjadi komoditas kerajinan. Tradisi kerajinan yang dulu dipakai sebagai sarana kebutuhan sehari-hari bergeser menjadi barang industri. Di Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Cibeet, Singaparna, kerajinan membuat wadah bambu menghidupi ratusan keluarga di desa ini. Dikembangkan oleh Tasik sekarang, Raja Pola, dikembangkan oleh Singaparna, dikembangkan oleh Subang, dikembangkan oleh Sumedang. Itu menjadi ribuan alat-alat yang dimodifikasi, itu yang terbuat dari bambu. Tasikmalaya adalah salah satu daerah Sunda yang mewarisi tradisi kerajinan bambu dari masa klasik Sunda. Secara resmi, usaha kerajinan bambu Tasikmalaya dimulai pada tahun 1890 oleh seorang petani pribumi bernama Marta Dinata alias Haji Soheh. Haji Soheh dikenal sebagai pembuat anyaman halus bambu untuk dompet. Pemerintah Belanda lalu memindahkan Haji Soheh ke Ngawi dan Nganjuk di Jawa Timur, serta Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengajarkan kerajinan anyaman bambu halus ini untuk kepentingan industri pembungkus gula. Setelah mengajar di luar Sunda, Haji Soheh lalu kembali ke Tasikmalaya dan mengembangkan kerajinan anyaman bambu hingga ia meninggal pada tahun 1919. Topi anyaman bambu Tasik sempat diekspor ke Eropa dan sangat dikenal di sana. Belanda mengembangkan kerajinan bambu ini menjadi mata pelajaran wajib di sekolah rakyat di Tasikmalaya. Namun upaya ini mandek kala pendudukan Jepang.
Usai kemerdekaan, tradisi kerajinan anyaman bambu kembali menjadi usaha rakyat yang luas di kota Tasikmalaya hingga kini. Sayangnya, usaha kerajinan bambu ini tidak berjalan beriringan dengan budidaya bambu di sekitarnya. Sehingga pasokan bambu tali untuk bahan baku kini terpaksa mengambil dari berbagai daerah di luar kota Tasikmalaya. Sangat prihatin, terancam punah, harus segera. Nah sekarang gini, saya ngambil kesimpulan dalam 1 hari 1 malam. Saya pernah menghitung bambu yang ditebang dari wilayah Jasina, Cikasungka, Cikopomaya, Ciampea, wilayah ini, wilayah Bogor. Itu yang diturunkan ke wilayah Jakarta, Bekasi dan Bogor itu hampir 100 truk dalam 1 hari 1 malam. Yang nanam tidak ada. Bambu seadanya yang ditanam oleh orang tua kita zaman dahulu. Tidak ada perhatian. Keprihatinan akan kelestarian bambu membawa saya datang ke sebuah acara seminar internasional di Kota Bogor. Di kota ini, pusat penelitian dan pengembangan hutan tanaman mencari solusi untuk mengembangkan industri bambu di Nusantara. Hasil dari seminar ini menunjukkan perlu adanya peningkatan nilai dari penggunaan bambu yang selama ini masih menggunakan batang bambu bulat secara tradisional. Serta diperlukan pula terobosan berupa budidaya bambu secara agroindustri demi mengimbangi permintaan pasokan batang bambu dari produsen produk bambu yang sudah dirancang menjadi industri skala besar. Jadi bambu menjadi penting karena dia bisa mensubstitusi kayu daripada yang lain. Jadi kemungkinan mensubstitusi kayu karena degradasi hutan dan lain sebagainya, bambu menjadi penting dan karena cepat tumbuhnya itu menjadi efisien dan murah. Harus murah, itu yang kita ini kan. Sebenarnya Indonesia itu negara antara ketiga yang mempunyai jenis bambu cukup besar, ya 10% itu ada di Indonesia. Cuman karena orang lebih tertarik pada produk luar negeri sehingga mereka melupakan bahan baku yang dari Indonesia sendiri. Jadi bahan baku yang di sini yang sudah dipakai orang itu baru 9. Padahal kita mempunyai jenis sampai 122 asli Indonesia. Yang 38 itu introduksi dari luar gitu. Ya. Jadi untuk Indonesia itu sepertinya tidak luxurious, tapi begitu bambu Indonesia di luar negeri itu akan menjadi sangat mahal sekali. Dan untuk mengetahui langkah pertama mengembangkan budidaya bambu secara agroindustri, saya menemui seorang asing berasal dari Belgia. Ia adalah Mark Peters, seniman dan juga pengusaha yang mengembangkan perusahaan pengembang biakan bibit bambu dengan teknik klon. Peters sejak tahun 2006 lalu bergabung dengan perusahaan bernama Bambu Nusa Verde. Ia sangat yakin penanaman hutan bambu akan menjadi jawaban bagi pemanasan global yang saat ini menjadi pembicaraan hangat di dunia. Di Indonesia dianggap bambu jadi alat atau bahan untuk orang miskin. So, sebetulnya bukan untuk orang miskin. Kalau itu dimanfaatin dengan benar-benar dan bisa bikin macam-macam dari bambu. Tapi untuk itu mesti membuktikan dengan orang lain apa yang sih bisa buat. Contohnya dari meja ini kan. Produk pertama yang dibuat dari bambu apa sih, Pak? Awalnya karena itu di Eropa itu Cina masuk dengan flooring, lantai. Karena itu hijau. Kenapa ini bambu? Bambu karena dia tumbuh cepat, you bisa panen, tapi tetap tidak mati. Kalau panen pohon, you panen mati, you mesti tanam lagi. Bambu tidak harus ditanam. So awalnya saya bikin itu di Jogja flooring itu dari bambu petung Dendrocalamus asper. Untuk membuktikan itu bisa. So dengan satu workshop kecil kita buat ini semua kayu
lain-lain. Kalau kita lihat Cina itu punya satu bambu itu bambu moso. Moso itu dia bisa pakai untuk segala macam. Dia bikin flooring, dia bikin tekstil, dia bikin handicraft, semua dari moso. Karena di sana ada penelitian tentang moso, so universitas bekerja sama dengan industri untuk bikin bahan tertentu dari bambu. So, tapi di sini kalau lihat itu bambu seperti ini, bambu petung, itu besar sekali. Kalau ini jauh lebih besar daripada yang ada di Cina. So, ini sebetulnya lebih besar untuk bikin lantai, untuk flooring. Tapi untuk tekstil, ini pasti sedikit terlalu besar. Mungkin ada bambu yang lain. Dulu-dulu, 100 tahun yang lalu, ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia sudah bikin baju dari bambu. Tapi hilang. Sebetulnya itu mesti bikin, lihat itu bambu yang mana sebetulnya yang paling cocok. Karena setiap bambu ada karakteristik tertentu. So itu ada fiber, di dalam bambu ada fiber. Tapi ini fiber pasti besar. Ada fiber yang halus, itu akhirnya bisa jadi lebih gampang untuk kain kan, untuk baju, untuk benang ya. Dari kediaman Mark Peters, saya segera beranjak ke kota Yogyakarta demi melihat langsung bagaimana proses pengembangbiakan bibit bambu dengan sistem klon yang dilakukan Bambu Nusa Verde. Di daerah Kecamatan Pakem, Sleman, para tenaga ahli bioteknologi dari Bambu Nusa Verde melakukan proses klon, mulai dari mengambil bibit dari pohon indukan hingga ke proses pembelahan sel dalam sebuah media berbentuk gel tumbuh. Dari satu bibit bambu bisa dilakukan perbanyakan bibit menjadi 1,5 juta dalam setahun. Sementara dibandingkan dengan sistem stek yang dikenal selama ini oleh para pekebun bambu, kemampuan sistem klon jelas sangat jauh. Ini ya, jadi tahap awalnya itu kalau kita mau memasukkan bambu ke kulturnya, itu tahap awalnya menggunakan ini. Menggunakan ini tahap awalnya, nanti setelah ini sudah keluar tunas yang seperti ini, nanti kita pindah seperti ini. Gitu. Kalau sudah kita pindah seperti ini, nanti dia kan banyak tunasnya. Nanti dari banyak tunas itu nanti kita split, kita pisah-pisah lagi. Jadinya seperti ini, tapi ini nanti untuk menjadi seperti ini masih melewati beberapa kali pemisahan. Ya, karena kan tidak selamanya bambu satu itu langsung jadi 5 atau berapa itu enggak. Jadi nanti misalnya dari 1 jadi 3, terus nanti dari 3 itu nanti dipisah lagi jadi banyak 6. Nanti lama-lama menjadi seperti ini. Dengan sistem klon yang sudah dikembangkan Bambu Nusa Verde atas dukungan perusahaan Ofrin dari Belgia, seharusnya industri budidaya tanaman bambu bisa dikembangkan di Indonesia. Apalagi jenis bambu seperti bambu betung, tali, dan lainnya menjadi tanaman unggulan di Indonesia. Industri seharusnya melirik hal ini. Tapi hal ini belum terjadi. Bambu belum menjadi tanaman industri yang dilirik banyak pengusaha. Sejauh ini, permintaan bibit bambu yang datang ke Bambu Nusa Verde datang dari luar negeri seperti Afrika Selatan atau dari negara-negara Amerika Latin. Di Indonesia, bambu baru dilirik sejumlah perusahaan tambang besar untuk proyek reboisasinya. Masih di Sleman pula, saya juga mendatangi sahabat bambu yang dikenal sangat fasih dalam mengenalkan batang bambu yang sudah diawetkan.
Pengawetan batang bambu diharapkan bisa menaikkan nilai bambu di masyarakat. Pengawetan memang menjadi masalah utama bagi pemakaian batang bambu. Kumbang bubuk bambu adalah musuh utama batang bambu yang kerap menggerogoti batang bambu. Dalam waktu 2 hingga 3 tahun, bambu yang tidak diawetkan akan rusak akibat bagian dalam batang bambu dimakan oleh kumbang bubuk ini. Ide pengawetan timbul di saat sejumlah aktivis lingkungan yang membantu membuatkan rumah bagi korban gempa di Yogyakarta tahun 2006 lalu. Rumah itu dibuat dengan memakai jutaan batang bambu. Dan para aktivis termasuk pendiri Sahabat Bambu menginginkan agar bambu tersebut bisa awet dan bertahan lebih dari sekedar 2 hingga 3 tahun saja. Bekerja sama dengan almarhum Profesor Moresco, pakar bambu Indonesia. Seiring waktu Sahabat Bambu menjadi pusat pengembangan pengawetan bambu bagi kepentingan konstruksi. Sahabat Bambu kini banyak memasok bambu-bambu yang sudah diawetkan ke berbagai tempat di tanah air. Saya berharap ide pengawetan bambu ini bisa semakin mengangkat nilai pemanfaatan batang bambu di Nusantara. Untuk melakukan proses pengawetan biasa ada 4 tahapan yang harus kita lalui, artinya ada 4 proses yang perlu kita lalui. Yang pertama adalah QC bambu. Ya, jadi bambu bambu yang datang ke gudang kita itu kita harus kontrol quality dulu, artinya layak, betul. Tua, kemudian masalah umur bambu, kemudian tingkat kelulusan bambu, diameter bambu, itu semua kita quality control dulu. Kemudian dari itu setelah lolos itu, kemudian baru tahap kedua itu pencucian bambu, itu ada di sebelah sana. Setelah dicuci bambu kemudian ditumpuk di sini, ini tahap ketiga untuk proses pelubangan. Artinya jadi secara fisik ciri khas bambu Sahabat Bambu semua ruas kita berlubang karena dibor. Kenapa? Jadi ini untuk apa? Jadi ini fungsinya nanti untuk menampung larutan kimia pada proses keempat ini. Jadi setelah tahap ketiga ini selesai dibor semuanya, contoh yang sudah kita lubangi. Nah, setelah dari sini kita masuk ke proses tahap yang keempat, itu kita berdirikan, dan metode yang kita pakai adalah metode VSD namanya, itu Vertical Shock Diffusion. Jadi sebetulnya kita replikasi, kita belajar di Bali, kemudian kita buat di Jogja. Dan sebetulnya mungkin bisa dibilang hampir setiap daerah mereka punya kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya bambu khususnya ya. Jadi kita pun di Jawa Tengah, Jogja itu sama, mereka harus, kalau di Jawa bilang pakai istilah mongso, nah itu mereka harus memperhatikan itu. Dan sebetulnya itu memang salah satu metode pengawetan sebetulnya, artinya istilahnya dengan perhitungan waktu gitu. Itu sama saja sebetulnya untuk salah satu konsep untuk bambu lebih tahan lama, gitu, lebih awet. Berbagai bangunan bisa dibangun dengan memakai bambu bulat yang sudah diawetkan, sehingga tercipta tren pemakaian maupun bangunan dari bambu yang ramah lingkungan. Dan khusus untuk melihat bagaimana ide membangun dengan memakai batang bambu diterapkan, saya beranjak kembali ke wilayah kawasan Tanah Sunda. Bangunan ini milik dari Outward Indonesia atau OBI. Makanya ia disebut sebagai OBI Eco Campus, yang berarti kampus pelatihan manajemen alam terbuka milik OBI. Ada beberapa bangunan di sini yang didirikan di atas lahan 4 hektar untuk kepentingan pelatihan manajemen alam terbuka. Dan sebagai penguat identitas usahanya, Bapak Joko Kusumo Widakdo menginginkan bangunan bambu sebagai simbol Go Green atau kompleks bangunan yang akrab lingkungan.
Bambu juga sebagai simbol alam yang akan memunculkan karakter sesungguhnya manusia yang berlatih di sini. Inspirasi Bapak bisa kenapa tercetus gagasan untuk menciptakan bangunan dari bambu itu dari mana asalnya? Dari beberapa orang sebetulnya, dari keluarga saya memberi masukan ya. Kemudian juga dari Pak Sarwono Kussumaatmadja yang mantan Menteri LH. Beliau kan sangat support sekali terhadap bambu. Jadi dari support dari kanan kiri, akhirnya kami putuskan oke, kami menggunakan bahan bambu untuk membangun kampus kami ini. Oke, sejak tahun berapa Pak? Kami membangun sejak tahun 2009. Jadi ini memakan waktu hampir 2 tahun ya untuk membangunnya itu. Karena ini pekerjaan tangan ya, jadi perlu waktu lama sekali. Salah satu bangunan yang paling megah di komplek OBI Eco Campus ini adalah The Great Hall. Great Hall adalah karya dari arsitek Andre Widyo Wijatmoko, pakar bambu ITB yang kini sedang mendalami studi konstruksi sambungan bambu di Jerman. Dibangun di atas lahan 2.000 meter persegi, Great Hall bisa menampung 800 orang dalam waktu bersamaan di dalamnya. Tahun 2011 lalu, bangunan bambu Great Hall di OBI Eco Campus ini mendapatkan award untuk desain arsitektur terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tak heran karena bangunan ini serta bangunan lainnya di kompleks ini adalah bangunan bambu terbesar di Indonesia saat ini. Sebelum akhirnya menuntaskan pencarian saya soal lokal jenis bambu, saya ingin mengetahui makanan apa yang dihasilkan oleh bambu. Saya masih ingat kala disuguhi sayur rebung saat di Baduy lalu, tapi saya ingin tahu makanan lain dari bambu. Untuk itu, saya pergi ke Desa Banyumeneng, Demak, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan hasil taninya berupa rebung bambu dari jenis bambu wuluh kuning. Di Desa Banyumeneng ini, saya bertemu dengan kelompok tani Ngudi Utami yang anggota taninya khusus menggarap rebung sebagai mata pencariannya. Ada Bapak Mulyani dan Ibu Mustianah yang hari ini mau memanen rebung bambu wuluh kuning di kebunnya seluas 2.000 meter. Dari rumahnya kami menelusuri kebun bambu yang subur dan menyeberangi Sungai Barang untuk sampai ke kebun. Rebung bambu di daerah ini dipanen setiap hari. Rebung yang diambil biasanya dipilih dari rebung yang baru saja muncul dari dalam tanah. Jika yang sudah tinggi, dibiarkan untuk menjadi pohon bambu indukan yang akan memberikan rebung-rebung yang lain. Aduh, berat banget ya ini. Dari usaha menanam rebung, pasangan suami istri ini bisa menambah penghasilan mereka hingga sebesar Rp100.000 per harinya. Usaha ini diperoleh tanpa harus memberikan pupuk ataupun hal lainnya. Bambu cukup ditanam sekali dan dibiarkan saja hingga memberikan hasil terus-menerus. Terus kalau misalnya panen rebung ini berapa hari sekali sih Pak? Untuk panen rebung saya mengambil tuh 5 hari sekali. 5 hari sekali? 5 hari sekali. Sudah siap panen? Sudah ya? siap panen. Oke, terus kalau luas di sini berapa lahannya? Ini untuk luas ini diperkirakan mungkin 2.000 mungkin. 2.000 meter? 2.000 meter ini. 2.000 meter. Dari 2.000 meter itu yang bisa berhasil dipanen rebungnya sebanyak berapa kilo atau kuintal?
Untuk 2000 meter itu bisa dihitung dari per dapurnya atau kalau ini kan ada per dapurnya ya. Tiap tiap gabungan bambunya gabungan semua. Kalau untuk gabungan semua ini diperkirakan ada 200 ini ya. 200 istilah 200 apa nih? 200 rumpun. Ya, 200 rumpun gitu. Setelah menyaksikan bambu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan bahan kerajinan, sekarang saya berada di Desa Banyumeneng, Meranggen, Demak. Bambu bisa dibudidayakan dan diambil rebungnya, lalu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Seperti ini. Saya bantuin ya Pak ya. Rebung dari daerah Banyumeneng ini dijual ke pasar di Semarang. Rebung ini di Semarang umumnya diserap oleh pengusaha lumpia yang terkenal. Setelah dicuci dan direbus, rebung biasanya siap untuk diolah menjadi makanan seperti lumpia. Lumpia Semarang juga adalah contoh dari lokal jenius kuliner Nusantara. Di Semarang, keahlian mengolah rebung dari Cina berpadu dengan keahlian mengolah rebung dari Jawa. Berawal dari persaingan dagang lumpia antara lelaki asal Hokkien Cina bernama Choa Taiyu dengan perempuan Semarang bernama Mbok Warsi. Keduanya lalu bersepakat untuk menikah dan bersatu berdagang lumpia Semarang. Lumpia adalah panganan khas yang dibuat dari rebung bambu, udang, dan telur yang dibungkus dengan tepung terigu yang tipis. Perjalanan bambu untuk menjadi bahan pengganti kayu terbarukan di Indonesia nampaknya masih panjang. Padahal Indonesia memiliki banyak sekali lokal jenius pemakaian bambu di seluruh Nusantara yang bisa dijadikan modal dasar pengembangan dan peningkatan nilai industri dari bambu di Indonesia. Dari rebung berbagai macam olahan makanan bisa dibuat, salah satunya lumpia Semarang ini. Bambu memang memiliki banyak manfaat dan masyarakat Nusantara sudah memiliki pengetahuan yang mendalam untuk pemanfaatannya.